去了黄泉。跪好！我不许！就算我不动手，那些红名玩家也都知道子非鱼。没空。地狱使者火眼金睛。NPC 和人类，谁更像人？Halo sobat, kembali lagi bersama saya Mr. N. Oke, saya akan melanjutkan lagi cerita dari film Reversal Dimension. Nah, di episode sebelumnya, Zifeyu telah menyelamatkan seorang anak bernama Xiaoxi. Anak itu sangat misterius. Mereka semua tidak tahu akan latar belakang dari anak tersebut. Di akhir cerita kita kemarin, Xiaoxi seakan-akan membedakan antara player dan NPC. Mana yang baik dan mana yang jahat. Apakah yang sebenarnya yang disembunyikan anak itu? Mungkin kita akan mendapatkan jawabannya di cerita kali ini. Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pintu teater 1 telah dibuka. Dipersilahkan memasuki ruangan teater. Setelah berhasil lolos dari kepungan para player yang jahat, mereka semua beristirahat di sebuah bangunan. Zifeyu yang kelelahan pada pertandingan sebelumnya akhirnya telah kembali pulih. Jeji yang ingin coba berbicara pada Zifeyu mengendap-endap pergi ke tempat duduknya. Ketika Jeji mendekat, Zifeyu langsung mengetahui tanpa harus melihat Jeji. Jeji pun kebingungan. Dia langsung bertanya kepada Zifeyu, bagaimana mungkin dia bisa mengetahui kedatangannya. Zifeyu menjawab dengan sangat tenang. Dia bisa mendengar Jeji datang. Zifeyu juga mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah orang yang tak bisa melihat atau buta. Oleh karena itu dia berlatih dengan Xiao Xiao untuk bisa mengasah pendengarannya. Sedikit penjelasan sebelum kalian menjadi bingung. Sebenarnya Zifeyu itu tidak sepenuhnya tidak melihat. Zifeyu masih bisa melihat, tapi penglihatannya kurang baik. Sehingga dia lebih memilih melatih pendengarannya. Kembali ke cerita, Jeji yang melihat Zifeyu yang sangat murung, akhirnya Jeji memutuskan untuk membawa Zifeyu ke suatu tempat agar bisa merubah mood Zifeyu kembali ceria. 我带你去个地方吧，就当是贿赂你了，行吧？ Dalam perjalanan ke sana, Zifeyu menceritakan kisah saat bersama gurunya. Mereka pernah diserang di suatu dungeon oleh bos monster. Karena hal itu, dia berhasil mengasah pendengarannya dengan lebih baik. Saat Zifeyu selesai bercerita, mereka berdua akhirnya sampai di atas bukit dan mereka melihat matahari yang terbit. Usaha Jeji ternyata berhasil. Keadaan hati Zifeyu kini semakin baik dan mereka akhirnya siap untuk turnamen babak kedua. Kali ini mereka akan masuk ke turnamen perempat final yang akan diadakan di kota Kuntun. Di sana mereka akan bertarung 1 melawan 1 atau by one. Pertandingan turnamen dimulai dengan pertarungan Ban Li melawan Du Kanchu dan Bu Senggi melawan Qishang. Pertandingan tak berlangsung lama. Pemenang dari pertandingan itu adalah Ban Li. 我刚才在采灵芝吗？哼，现在轮到我了！也就你这样的废物才会依赖资源。 Setelah pertandingan pertama selesai, tiba-tiba ada hal yang aneh terjadi. Zifeyu dan Jeji mengecek menunya dan ada yang salah pada menu mereka. Xiaole yang berada di dunia nyata juga terkejut dengan apa yang dilihatnya di layar komputernya. Dia kemudian mengecek tubuh Jeji dan terkejut. Ternyata sumber virus Trojan yang selama ini ada di dalam game bersumber dari konsul yang dipakai oleh Jeji untuk masuk ke dalam game. Setelah mengalami hal aneh dalam sistem, admin dalam game kemudian memberikan pengumuman jika turnamen Zusen akan dipersingkat dan diharapkan agar bisa berakhir sebelum malam karena jika tidak,
maka babak penyisihan akan dimulai kembali. Tak lama setelah pengumuman itu, muncullah waktu hitungan mundur sebanyak 6 jam. Setelah pengumuman, pertandingan pun dimulai kembali antara Bu Senggi melawan Qishang. Pertandingan itu dimenangkan oleh Qishang. Walaupun Bu Seng sedikit melakukan kecurangan, tapi berkat Zifeu dan Jeji, pertandingan itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Akibat gangguan virus Trojan tadi, sepertinya terjadi gangguan juga pada sistem yang mengatur jika player yang telah kehilangan seluruh health point atau mati tidak akan dibangkitkan kembali. Karena itulah pertandingan ini sangat beresiko. Zifeu menyuruh Jeji untuk menyerah mengikuti turnamen. Karena jika dia kalah dan kehilangan seluruh health point, maka dia tak akan bisa lagi kembali hidup. Tapi Jeji bersikeras dan yakin jika dia bisa menjadi juara dalam turnamen itu. Pertandingan kembali dimulai antara Zifeu melawan Bailong dan Jeji melawan Ban Li. Pertandingan antara Zifeu dan Bailong berakhir dengan sangat cepat. Sepertinya kekuatan Bailong berbeda jauh dari Zifeu. Dia berhasil dikalahkan, tapi saat dia akan kehilangan seluruh health point-nya, Zifeu diselamatkan oleh Zizu. Sementara pertandingan antara Ban Li dan Jeji berjalan sangat baik bagi Jeji. Dia berhasil menghalau berbagai serangan dari Ban Li lalu mengalahkannya dengan mudah. Ni是怎么看到的？看不到，还不能听吗？你放心，不会让你死的。 Setelah pertandingan mereka selesai, akhirnya pertandingan antara Jeji dan Bailong akan segera berlangsung. Sebelum pertandingan dimulai, Jeji mengatakan pada Bailong untuk menyerah karena dia mempunyai misi yang harus dia lakukan. Bailong mengatakan bahwa dia percaya pada Jeji, tapi dia tak bisa menyerah begitu saja. Akhirnya karena tak ada yang mau mengalah, mereka berdua terpaksa bertarung dalam turnamen. Keadaan dalam pertandingan itu sangatlah sengit. Mereka berdua terus bertarung tanpa rasa ragu sedikit pun. Bailong yang menguasai jurus-jurus assassin mengeluarkan jurus bayangannya melawan Jeji. Namun serangan itu bisa dihalau dengan menggunakan pisaunya yang sangat lincah. Bailong tak tinggal diam. Dengan kecepatannya dia terus menyerang Jeji. Semua orang yang menonton pertandingan itu sangatlah tegang. Tak tahu siapakah yang akan memenangkan pertandingan itu. Jeji yang berhasil menjatuhkan salah satu senjata dari tangan Bailong membuat Bailong menjadi terdesak. Karena tak ada jalan lain, Bailong mengeluarkan senjata yang baru saja dia dapatkan. Ternyata itu adalah artefak kuno, dan senjata itu diselimuti oleh aura yang jahat. Karena melihat ada yang aneh dari senjata yang digunakan Bailong, Zifeu memutuskan untuk menghentikan pertandingan. Tapi sayangnya, saat Zifeu berusaha menghentikan pertandingan, dia malah terkena serangan dari Bailong dan akhirnya kehabisan health point dan mati. Jeji sangat sedih kehilangan Zifeu. Dia pun terus berteriak dengan sangat kencang. Saat kematian Zifeu, pertandingan dihentikan. Mereka semua kembali ke tempat Zifeu. Di sana mereka sangat sedih karena tak bisa menyelamatkannya. Terlebih Jeji, dia sangat merasa tertekan dan sedih karena kepergian Zifeu. Dia menyalahkan Bailong atas kematian Zifeu. Senjata yang digunakannya ternyata memiliki efek jika serangannya digunakan oleh senjata itu tak bisa disembuhkan oleh sihir penyembuh. Ketika keadaan yang sangat kacau, Xiaolei mencoba masuk ke dalam game. Dia mengambil wujud sebagai sebuah batu.
Batu itu berguling-guling dari atas rumah hingga sampai di depan rumah Zifeyu. Peliharaan JJ penasaran dengan batu yang terus bergerak. Dia kemudian menggigit dan mengejar batu yang dipikirnya aneh. Mendengar kekacauan di luar, mereka semua keluar dari dalam rumah untuk melihatnya. JJ kemudian mengambil batu yang bisa berjalan. Lalu dia melihat muka Xiaolei muncul di batu itu. Teman-temannya pun juga ikut terkejut melihat tiba-tiba ada wajah seseorang muncul begitu saja. Akhirnya JJ memperkenalkan temannya kepada semua orang yang berada di sana. JJ lalu menjelaskan alasan mengapa Xiaolei bisa masuk, karena dia adalah seorang hacker yang jenius. Xiaozi kemudian menyanggah pernyataan JJ, lalu mengatakan bahwa Xiaolei pasti telah menembus sistem pertahanan yang ada di dalam game. Ketika mendengar itu, mereka menjadi curiga pada Xiaozi, karena anak itu tahu semua yang ada pada game, dari peta, senjata, sistem, dan sepertinya dia tahu semua yang berada di dalam game itu. Bailong yang merasa curiga memberikan pertanyaan padanya, tapi Xiaozi hanya diam. Xiaolei kembali berbicara. Kedatangannya ke sana ternyata ingin memberitahukan jika sebenarnya virus yang ditanamkan di perangkat JJ mengakibatkan blokade di dalam game. JJ mengatakan pada Xiaolei untuk mencari siapa yang menanam virus ke perangkatnya dan meminta untuk menarik virus itu. Xiaolei menjawab jika dia tak bisa melacak orang yang menanamkan virus tersebut, karena banyak sekali kemungkinan orang yang bisa menanamnya. Xiaozi kemudian berkata bahwa kemungkinan besar Xiao Xiao mengetahui sesuatu. Karena sejak awal masuknya JJ di dalam game, Xiao Xiao langsung ingin mencoba membunuh karakter JJ. Xiaolei memotong pembicaraan mereka dan ingin mengatakan sesuatu secara pribadi kepada JJ. Mereka berdua kemudian pergi ke atap dan berbincang. Xiaolei mengatakan dia akan memperbaiki sistem logout di dalam game. Dia juga mengatakan banyak orang yang belum sadar karena masih berada di dalam. Dan lagi, Xiaolei merasakan gelombang yang besar yang berada di dalam game. Xiaolei yakin bahwa pemain yang telah mati di dalam game, jiwanya terkurung di suatu tempat di dalam game itu. Ketika Xiaolei ingin memberitahukan caranya, agar JJ dapat mengetahui tempat tersebut. Tiba-tiba Xiaolei terputus dari dalam game. JJ langsung memberitahukan kepada temannya bahwa ada cara untuk menyelamatkan Zifeyu. Jiwa Zifeyu sedang terperangkap di suatu tempat di dalam sana. Lalu mereka mulai mencari tempat-tempat yang mungkin bisa menjadi tempat menyegel jiwa-jiwa para pelayar yang telah mati. JJ lalu bertanya kepada Xiaozi. Dia menjawab baiknya mereka pergi ke kuil Ziyu. Mungkin saja di sana ada petunjuk untuk bertanya kepada ratu. Mereka pun langsung menyetujui saran dari Xiaozi dan bergegas pergi ke kuil. Ketika mereka sampai di sana, JJ berbicara kepada ratu yang dikatakan telah menciptakan dunia di dalam game. JJ ingin bertanya sesuatu kepadanya, tapi ratu itu mengatakan sebelum JJ mulai bertanya, ambillah dulu hadiah darinya. Ketika JJ ingin mengambil hadiah tersebut, Xiao Xiao datang dan menghalangi JJ. Xiao Ziyao! 那你到底为了什么？难道是为了抢这个冠军宝箱？这个宝箱只有你能打开。 Xiao Xiao mengatakan jika JJ adalah orang yang terpilih, dan jika kuncinya didapatkan oleh JJ, maka itu bisa mengungkapkan kode sistem yang bisa membuka game, kemudian mengakibatkan sebuah bencana. Oleh karena itu sejak awal, Xiao Xiao ingin sekali membunuh JJ tanpa rasa ragu. Ratu itu kembali membujuk JJ agar mau membuka peti yang telah dia berikan. Xiao Xiao meminta JJ untuk tidak percaya pada perkataan ratu. JJ mengatakan kepada mereka berdua bahwa dia tak percaya pada siapa-siapa, lalu membawa petinya. Xiao Xiao kemudian berkata bahwa jiwa Zifeyu berada di sungai Huangchuan. 石佳节，子非鱼在忘川河。趁他还不能离开登天窟，快去！ Dia kemudian menyuruh JJ untuk pergi ke sana menggunakan pintu yang telah dia bukakan. Mereka semua langsung melompat dan masuk ke dalam pintu tersebut. Setelah berhasil sampai di sungai Huangchuan,
Mereka langsung mencari di mana keberadaan Zifeyu. Di tengah-tengah pencarian, mereka dihalangi oleh seekor monster yang bernama Zhu Jiuyin. 游戏里最高等级的隐藏神兽。人挡杀神，佛挡杀佛。 Akhirnya mereka terpaksa melawan monster itu. Tapi kekuatan mereka tak sebanding dengan salah satu monster terkuat yang berada di dalam game. Akhirnya Bai Long meminta Xiaozi untuk mengaktifkan teknik Royal Dragon untuk membantu JG. Tapi Xiaozi menolak dan mengatakan jika dia tak bisa. Di tengah pertarungan mereka, Xiaoziao datang meminjamkan kekuatannya untuk mengalahkan monster itu. Xiaoziao juga menunjukkan tempat di mana Zifeyu terkurung. JG langsung berlari ke sana untuk melihat Zifeyu sedang terkurung di dalam sebuah kristal. Xiaoziao mengatakan jika mereka bisa mengalahkan monster itu, maka para pemain yang telah mati bisa hidup kembali. Tak lama kemudian, JG pun tahu kelemahan monster tersebut berada pada bola-bola energi yang berada di punggungnya. Xiaoziao mempunyai ide untuk menyerang bola energi itu secara bersamaan. Tapi seseorang harus menarik perhatian monster itu terlebih dahulu. Shizu langsung mengeluarkan skillnya untuk menarik perhatian monster. Kemudian mereka semua pergi ke belakang monster dan menyerangnya bersama-sama. Akhirnya satu persatu bola energi monster itu berhasil dihancurkan. Tapi hancurnya monster penjaga itu anehnya tak juga membebaskan jiwa orang yang tersegel. JG langsung pergi ke tempat Zifeyu. Tapi jiwa Zifeyu tak bisa dikeluarkan dari tempat yang menyenggel jiwanya. Tak lama kemudian datanglah sang ratu ke tempat mereka berada. Sang ratu mengambil Zifeyu dari dekat JG dan meminta JG untuk melakukan kesepakatan. Ratu itu meminta agar JG mau membantunya mengeluarkan Zanlu. Lalu dia akan membebaskan Zifeyu dari dalam segel. Jika JG tidak menerima tawaran itu, maka dia akan menghancurkan jiwa Zifeyu yang berada di dalam segel. Xiaoziao mengatakan bahwa Ratu tidak akan bisa menyebabkan kerusakan pada pemain, apalagi sampai membunuh player. Namun Ratu terus mendesak JG. Akhirnya JG tak memiliki pilihan lain dan menyetujui perkataan sang Ratu. Naiklah JG ke atas sebuah batu lalu pergi ke tempat Ratu. Ketika bertemu Ratu, JG bertanya apakah dia bukanlah Ratu yang asli. Jika dia adalah Ratu yang asli, sangat tidak mungkin seorang AL atau NPC bisa melukai seorang player. Menurut perkiraan JG, Ratu itu bukanlah NPC buatan dari perusahaan Star. Dialah orang yang mengirimkan peralatan terbatas agar JG bisa masuk di dalam game, menanamkan virus Trojan ke dalam perangkat yang digunakan JG. Lalu membuatnya melakukan misi rahasia, hingga semuanya menjadi sesuai dengan harapannya. Mendengar itu, Ratu tak bisa mengelak. Dia pun mengakui perbuatannya. Kemudian memberikan peti harta kepada JG yang berisikan sebuah pedang. JG menduga jika pedang Zanlu adalah sesuatu yang bisa mengakses antara dunia nyata dan dunia game. Zanlu itu meluncurkan perintah di dalam game. Tapi Ratu tak menyangka bahwa virus yang dia buat bisa menjadi senjata yang dapat mengalahkannya dan menerobos sistem keamanan di dalam game. Sekarang seluruh game berada dalam bahaya karena adanya virus Trojan. Saat mereka tak bisa keluar dari game, mereka terpaksa akan ikut hancur bersama game yang sudah semakin rusak. Ratu tidak memperkirakan bahwa itu akan menyebabkan semua akan hancur. Ratu pun menyadari bahwa JG belum siap untuk mengaktifkan Zanlu. Dan akhirnya mengambil tindakan dengan mencoba membunuh Zifeyu. JG tak membiarkannya begitu saja. Dia mendorong peti segel Zifeyu dengan badannya, hingga dia harus terkena serangan dari Ratu. Ketika Ratu kembali ingin menyerang JG, dia melihat akan lubang hitam yang berada di langit dan sadar bahwa dunia itu akan segera hancur. Dia pun menyembuhkan luka JG dan mengatakan pada JG hanya ada satu cara agar mereka bisa bebas. Ratu itu kemudian mengorbankan dirinya untuk menutup beberapa sistem yang telah rusak. 你们做好准备吧。你什么意思？他在做什么？女帝自身不苍天。 Sementara itu di dunia nyata,
Xiaolei yang berada di perusahaan Star berusaha menghentikan virus yang terus menelan bagian-bagian dari game. Dia pun telah kehabisan akal. Lalu dia melihat bahwa ratu yang mengorbankan dirinya telah membuka port yang bisa mengakses ke jaringan eksternal. Xiaolei berusaha masuk ke dalam sana. Keadaan di dalam game sangat kacau. Semuanya menjadi hancur sedikit demi sedikit. Xiaolei berhasil memulihkan fitur logout untuk JG dan menghubunginya. Lalu mengatakan bahwa game itu akan hancur. Dia harus segera keluar dari dalam game itu sekarang. Tapi JG menolak untuk pergi karena teman-temannya masih berada di dalam. Koneksi Xiaolei pun terputus dan lubang hitam yang terus menghisap seluruh game terus membesar. Lalu datanglah Xiaoxi. Dia menampakkan wujud sebenarnya. Dia pun mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah Feng Xi. Dia datang untuk memberikan kotak harta yang berisikan pedang Zanlu. Dia pun juga telah membuka peti segel dan membebaskan Zifeiyu bersama player lain yang tersegel. Feng Xi mengatakan game itu akan segera rusak. Dia akan melarikan diri bersama NPC yang lain ke jaringan internet. Tapi keamanan di dalam game berjumlah 4. Feng Xi meminta bantuan untuk menghancurkan itu agar mereka bisa keluar. Beberapa lapisan keamanan telah hancur karena virus Trojan. Tapi lapisan terakhir hanya bisa dihancurkan menggunakan Zanlu. Akhirnya JG menyetujui untuk menggunakan pedang Zanlu. 除了是最高神之外，还是你们的同门。女帝说这场战争才刚刚开始，她这么做是为了保护她自己的子民。 Zifeiyu yang telah sadarkan diri pergi berlari ke arah JG. Saat mereka akan saling berpegangan tangan, tiba-tiba Xiaolei jatuh dari lubang di langit dan menabrak JG. Tak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba JG sudah terbangun di dunia nyata. Di sampingnya ada Xiaolei yang sedang menggunakan konsul yang sama seperti miliknya. Di sana ada ketua dari perusahaan Star menyambut kedatangannya. JG melihat game yang dimainkannya telah hancur. Hanya dialah seorang yang selamat dari game tersebut. Dengan pengorbanan Xiaolei, akhirnya JJ berhasil keluar dari dalam game. Tapi JJ pergi meninggalkan teman-temannya dan tak tahu apa yang terjadi pada mereka yang masih berada di dalam game. JJ dipaksa keluar oleh Xiaolei. Di luar game, ketua perusahaan Star menjelaskan bahwa orang yang menyebabkan insiden itu terjadi masih belum diketahui. JJ hanya bisa terdiam melihat game yang dia mainkan. Dan inilah akhir cerita dari Reversal Dimension. 关于这场事故，我司难辞其咎。游戏坍塌，大量数据外流，好像无尽的网络，绝不是我。 Apakah akan ada lanjutan dari kisah JG? Atau memang ending dari cerita ini memang setragis itu? Semoga saja ada lanjutannya ya, agar kita bisa tahu siapa yang dalang dari kejadian itu. Nah, begitulah akhir dari cerita kali ini. Memang endingnya agak sedikit mengganggu, tapi sepertinya nanti akan ada kelanjutan dari film ini. Semoga saja secepatnya dirilis. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai akhir cerita. Dan memohon maaf jika ada salah kata pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!